Anak nakal memang sangatlah menjengkelkan teman-teman. Tetapi, benarkah semua tingkah pola itu adalah bentuk dari kenakalan mereka? Jangan-jangan beberapa tingkah pola mereka justru sebuah tahapan perkembangan yang harus mereka lewati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih masih bersama saya Widyati Retnaningsih. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Saya tunggu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Alhamdulillah anakku nakal. Di buku ini dituliskan teman-teman bahwa kenakalan anak adalah sebuah paradigma yang salah dari orang tua. Anak nakal memang sangatlah menjengkelkan teman-teman. Tetapi, benarkah semua tingkah pola itu adalah bentuk dari kenakalan mereka? Jangan-jangan beberapa tingkah pola mereka justru sebuah tahapan perkembangan yang harus mereka lewati untuk mengembangkan potensinya. Atau tingkah pola tersebut sebagai hasil pembiasaan yang salah dari orang tuanya, atau bahkan jika memang terlihat jelas nakalnya adalah bentuk reaksi mereka terhadap orang tua memperlakukan mereka. Teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Dalam forum-forum parenting adalah keluhan mereka terhadap tingkah pola anak-anak. Uniknya, para orang tua menyampaikan keluhan tersebut dalam formula yang hampir mirip, bahkan serupa, yaitu saya jengkel dengan kenakalan anak saya yang saya jengkel dengan kelakuan anak saya yang dan lain sebagainya. Baru dilanjutkan dengan pembahasan tentang tingkah pola mereka. Sering bahkan selalu disertakan di dalam setiap keluhan mereka, teman-teman. Beberapa tingkah pola yang sering mereka sampaikan adalah anaknya bermain terus dan sulit disuruh belajar. Anaknya suka menggoda kakak atau adiknya hingga keduanya marah-marah. Anaknya sering berantem dengan anak tetangga dan anaknya sulit diberitahu. Dalam hati penulis merenung, apakah anak-anak tersebut memang anak-anak nakal? Apakah dengan perilaku tersebut mereka sudah dapat dilabeli dengan anak nakal? Apakah tidak ada peran bagi orang tua terhadap munculnya perilaku tersebut, teman-teman? Bagi anaknya yang bermain terus dan sulit disuruh belajar, bermain adalah hadiah alam yang berharga untuk putra-putri kita. Ia merupakan alat canggih yang memungkinkan seorang anak untuk masuk dalam sebuah kegiatan yang paling serius, penting, dan paling mengundang minat. Setiap anak, baik anak manusia maupun anak hewan, diberikan karunia untuk bermain, teman-teman, yang memungkinkan anak-anak tersebut dapat mengembangkan seluruh kemampuan motorik, otak, dan emosi mereka. Untuk anak manusia, anugerah tersebut terasa sangat istimewa karena ia memiliki masa kanak-kanak dengan rentang waktu terpanjang. Alam secara bijaksana telah mengizinkan otak anak yang sedang berkembang untuk menghabiskan tahun demi tahun secara maksimal untuk mengeksplorasi, mengalami, mencoba, dan bermain dengan pilihan-pilihan perilaku yang tak terbatas, teman-teman. Mari kita mencoba untuk mengingat kembali saat-saat kita bermain bersama teman-teman di SD atau sekolah dasar. Apakah kita merindukan masa-masa itu? Mengapa? Jenis permainan yang kita mainkan? Apakah yang telah kita pelajari dari permainan itu? Apakah saat kita menunggu datangnya waktu bermain? Apakah saat kita masih mendambakan untuk bermain kembali? Kegiatan bermain dapat meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus, koordinasi serta meningkatkan perkembangan semua indera, teman-teman. Dengan bermain, anak dapat melakukan eksplorasi dan manipulasi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan jenis objek. Saat bermain,
Anak melatih dirinya untuk memecahkan masalah karena ia menggunakan seluruh daya pikir dan imajinasinya, teman-teman. Ketika anak melakukan aktivitas permainan, anak belajar berinteraksi dengan teman, memahami bahasa lawan bicara dan belajar tentang nilai sosial serta ia belajar memberi dan menerima. Bermain dapat mengembangkan kemampuan dalam mengatur tingkah laku dan bersikap baik karena anak akan merasakan benar dan salah dari setiap permainan yang ia lakukan. Sekarang, masihkah kita menganggap anak kita yang bermain terus dan sulit disuruh belajar menjadi anak nakal? Bagi anak-anak yang suka menggoda atau usil terhadap kakak ataupun adiknya, tidak ada anak yang mampu menangkap situasi dan kondisi untuk membuat orang lain merasa terganggu dan tersulut emosinya, kecuali anak tersebut adalah cerdas dan penuh kreativitas, teman-teman. Ia cermat menangkap momen untuk kemudian ia melakukan reaksi terhadap momen yang ia dapatkan. Ia cerdik memilih reaksi yang tepat dari momen yang ia tangkap sehingga orang lain tersulut emosinya. Apakah anak yang mampu untuk melakukan hal-hal di atas adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan biasa? Bagi orang tua, yang perlu dilakukan hanyalah mengarahkan energi, kecerdasan, dan kreativitas mereka kepada aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat dan berdaya guna tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, teman-teman. Aktivitas tersebut dapat berupa kegiatan bermain bola bersama, menanam pohon bersama anak, memelihara binatang kesayangan, dan lain-lain. Berbahagialah mempunyai anak yang suka menggoda dan berbuat usil terhadap saudaranya, karena ini adalah energi positif yang tidak dimiliki setiap anak, teman-teman. Yang terpenting adalah bersiaplah untuk mengarahkan segala godaan dan keusilan mereka pada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Bagi anaknya yang sering berantem dengan anak-anak tetangga, mungkin perilaku ini cukup mencemaskan para orang tua. Banyak orang tua khawatir jika kebiasaan berantem tersebut akan berlanjut hingga anak tumbuh dewasa. Padahal dengan sedikit pembinaan dan arahan yang lembut sudah membuat anak tidak sering berantem. Memang kita tidak dapat menjamin mereka untuk tidak berantem lagi, teman-teman. Tetapi minimal dapat mengarahkan kesukaan mereka dalam mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap temannya pada cara yang lebih halus dan santun. Pada perspektif yang berbeda, anak yang sering berantem justru menunjukkan bahwa ia banyak berinteraksi dengan kawan-kawan. Berantem adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan di dalam interaksinya. Anak yang berantem dan main kroyok temannya pada satu titik sangat menyedihkan, tetapi pada titik yang lain menjadi tanda ia sedang belajar tentang rasa percaya diri, kesetiaan, harga diri, dan keteguhan. Di mana saat dewasa ia lebih mampu menghayati arti persahabatan yang tulus. Yang paling penting di sini adalah sikap orang tua yang tidak terlalu reaktif dengan menghukum anak di luar kemampuan mereka untuk menerima. Peringatan yang santun untuk pertama berantem dan konsekuen untuk selanjutnya adalah cara yang lebih mudah diterima oleh anak. Bagi anaknya yang sulit diberitahu, tampaknya kita perlu mencermati beberapa aspek berikut ini, teman-teman. Yang pertama, apakah orang tua sudah benar-benar fokus saat memberitahu? Banyak orang tua yang meminta anaknya untuk meninggalkan televisi karena azan telah berkumandang, tetapi saat meminta untuk meninggalkan televisi, mereka tidak fokus terhadap permintaan tersebut karena sedang memasak di dapur, misal. Sehingga permintaan pertama, kedua, dan ketiga hanyalah omelan tanpa adanya tindak lanjut, teman-teman. Menindaklanjuti setiap omongan kita, misalnya dengan mematikan televisi atau menunggu di samping anak-anak hingga mereka beranjak dari depan televisi, akan lebih didengar oleh anak-anak. Kedua,
Permintaan yang disampaikan dengan nada perintah dan suara yang tinggi tidak selalu membuat anak lebih mendengarkan. Bahkan pada dasarnya anak tidak suka untuk diperintah, apalagi dengan suara tinggi, teman-teman. Karena suara tersebut tidak akan menyentuh hati dan pikiran anak. Ketiga, banyak anak yang kurang memahami maksud permintaan orang tua, teman-teman. Seorang anak yang kita minta untuk memakai sepatu dengan baik seringkali tidak memahami bahayanya jika sepatu tersebut dipakai dengan kurang baik. Orang tua perlu menjelaskan maksud dan latar belakang mereka meminta sesuatu kepada anaknya. Jika kita belum pernah untuk mencermati ketiga aspek di atas, apakah layak kita memberi label anak kita sebagai anak nakal hanya karena mereka sulit kita beritahu? Bersikap santun dan mencoba untuk mengevaluasi cara-cara kita berkomunikasi dengan mereka adalah sikap yang paling bijaksana, teman-teman. Akhirnya, mari kita mencoba untuk merenung sejenak. Manakah yang kita pilih antara dua karakter anak berikut ini? Yang pertama, anak pendiam, kalem, nurut terus orang tua, tidak pernah menggoda adik ataupun kakaknya, dan tidak pernah berantem. Atau yang kedua, anak aktif, usil, kadang tidak mau nurut kepada orang tua, suka menggoda adik ataupun kakaknya, dan beberapa kali berantem. Mungkin kita akan lebih condong kepada karakter anak kedua, aktif, usil, kadang tidak mau nurut orang tua, suka menggoda adik maupun kakaknya, dan beberapa kali berantem. Dengan lebih condong kepada karakter anak kedua, maka sekarang saatnya kita untuk meningkatkan kesabaran dan menahan emosi, teman-teman, sekaligus membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Kadangkala, kenakalan adalah tahapan yang harus dilewati seorang anak yang akan menjadikannya lebih banyak mengalami, mampu merasakan kesedihan dan kegembiraan orang lain, serta menjadikannya mengetahui apa yang harus ia lakukan, teman-teman. Di lain sisi, kenakalan anak-anak kita dapat menjadikan kita lebih mengenang perjuangan ibu kita. Betapa tingkah pola kita dahulu telah banyak menyusahkan mereka. Kenakalan anak seharusnya tidak menjadikan kita susah, teman-teman, selama tidak membahayakan bagi dirinya. Bisa jadi kita dulu lebih nakal dan lebih bandel daripada mereka.